Semua yang tertuang dalam perbincangan ini adalah opini pribadi kami. Ini adalah Bisik, bicara seputar musik. Oke, tepuk tangan dong penonton. Wih, penonton rame banget nih hari ini kita satu parung men yang join di sesi live kali ini. Ya, Copot dia, bro. mau copot dia, grogi dia. Nah, jadi kayak sesi kali ini kayak biasanya ya, gue tuh pasti tahu kehadiran teman-teman gue yang kece ya kan. Kalau narasumber tuh seminar pak soalnya, ya kan. Pokoknya Kuliahan banget. Iya, tandem gue yang akan selalu jadi rekan bicara gue di sesi-sesi Renjana kayak gitu. Jadi pasti teman-teman Renjana nggak bakal kehabisan konten-konten yang menarik nih dari kita. Kita selalu berusaha untuk nyuguhin hal-hal yang menarik buat kalian semua gitu. Dan hari ini gue udah bareng sama siapa? Asoka Iqbal in the Sky. Yes. Hari ini kita bakal bicarain tentang Kuliner katanya. jelas kuliner. Sudah ada donat di sini, ada minuman anak band di sini, lemon sereh atau enggak? Produknya Iqbal ini. Santiago itu, bro. Santiagonya Parung ya. Jauh men, hari ini gue ke Parung ke rumahnya Iqbal. Iya, Tapi sengaja gue datang karena emang gue mau berguru nih sama Iqbal di sesi kali ini. Iya, berguru tentang mainan yang udah gue mainin tadi di depan kayak gitu. Jadi ini udah ada laptop, udah ada ini namanya apa? Ini namanya soundcard. Soundcard. Udah kebayang dong kita mau bahas apa? Yes, kita mau bahas bikin musik dari rumah. Yes, tepuk tangan dong. Ya, bikin musik dari rumah gitu. Bikin musik dari rumah lagi ngetren sih Bal sebenarnya. Akhir-akhir ini karena pandemi banyak orang kan gabut terus nggak bisa keluar. Tapi mereka tetap pengen punya kesibukan yang ada manfaatnya lah ya. Produktif ya. Salah satunya adalah bikin musik dari rumah gitu. Cuman bikin musik dari rumah kan kita pertanyaannya bikin musiknya dari mana nih, dengan cara apa, itu juga kan pertanyaannya nih. Jadi kita mau sharing ke teman-teman Renjana semuanya, kalau mau bikin musik dari rumah yang boleh dibilang lumayan proper, itu gimana sih caranya. So hari ini gue bakal ngobrol sama temen gue yang udah hari-hari gue lihat di Instagramnya ngulik-ngulik mulu nih tentang mainan ini ya. Jadi langsung nih ke mainan ini apa namanya nih sebenarnya? MIDI controller. MIDI controller. Oh, jangan MIDI controller dulu. Seperangkat semua sistem ini kita sebut apa nih? Jadi buat teman-teman Renjana yang belum tahu, kalau mau bikin musik dari rumah tuh kita dengan tools apa sih kayak gitu? Namanya apa nih sistem ini nih? Biasanya sih kalau kita nyebutnya, orang nyebutnya DAW. DAW. Digital Audio Workstation. Digital Audio Workstation. Jadi itu lo kalau misalnya lo mau ngompos-ngompos musik, atau lo even lo cuma main-main gitar santai gitu, bisa lewat situ. Bisa lewat sini. Dikonekin tergantung sih. Kalau misalnya lu pakai ini, lu konekin langsung ke laptop juga aman, ke laptop atau ke PC lu. Kalau misalnya lu main yang outputnya kayak dari gitar atau lu keyboard, bener-bener keyboard ya, lu bisa pakai mixer atau lu bisa pakai ini ya. Sound card. Iya, tapi sebelum kita bahas teknis lebih jauh, kita bahas tentang Iqbal dulu nih. Dibahas dari gue. Iya, masa kehidupan percintaan lu enggak lah. Lu kata gue acara cek dan recheck kan enggak. Lo pertama kali main alat ini, main si DAW ini karena apa sebenarnya? Karena ngelihat siapa, inspirasinya siapa, terus biar apa gitu. Nah, ini biar apa juga harus kejawab nih kan. Biar apa? Biar keren. Nah, biar biur. Eca tuh ngomong gitu, hai Eca. Biar. Ya, awalnya gimana nih lu bisa menemukan ini? Kan kita udah dari zaman kuliah ya, Bal ya. Awalnya lu tau lah, kan kita anak band. Woi, anak band dulu. Jadi gini dulu vokalis gue. Ini gitaris gue dulu. Kita punya band. Kita punya band namanya Filosofia, itu band mantap itu asli. Punya lagu kan? Lagunya ada sumpah di Spotify. Iya. Promo ya enggak? Kan promo. Nanti kita mau ngeband lagi. Oke. Iya kan, Oke, terus dari kuliah ngeband. Kan? Kayaknya lu ngerti lah, gue paling seneng kalau ngeband tuh kalau lagi soundnya bagus. Soundnya bagus. Mungkin di antara kita berapa sih, kita berempat. Berempat. Mungkin kayak lu seneng kalau biasanya penontonnya rame. Ya sebenarnya gue juga seneng sih. Cuman kayak ya penonton kita rame berapa persen sih? Iya. Rame. Lumayan sih, tergantung acara ya sih. Tergantung acara. Ya, bisa dihitung jari lah. Iya. Tapi kalau lu hiburan gue tuh dulu bukan hiburan, maksudnya gue tuh ngerasain excitement yang beda tuh kalau ngeband tuh kalau sound kita bagus. Oke. Gue seneng, makanya kayak awal-awal kita tengah-tengah kita ngeband kan kayaknya gue udah orang paling ngotot bawa soundman dong. Oh iya, bawa soundman. Gila, gue dulu ngeband bukan asal-asal gue dulu. Sampai bawa soundman gue dulu tuh. Soundman yang paling top. Ya boleh dibilang paling top nih sekarang di sana, mungkin di Malang ya kita. Itu top tuh orang itu sekarang. Ya, sekarang jadi soundman-nya siapa? Banyak sih, Malang Melintang. Yang paling terkenal mungkin yang teman-teman Renjana tahu.
Remisa gitu. Remisa atau Koldiak? Koldiak. Koldiak kalau teman-teman tahu Koldiak, nah itu dia. Soundman-nya pernah kita pakai dulu. Kita pakai maksudnya kita apa minta jasanya untuk membantu kita, lebih bahasa gitu. Nah, dulu kita nggak dibayar, kita bayar. Apa? Kita nggak dibayar, dulu kita bayar. Iya. Sampai gini loh, lo tau nggak? Gua ngeband nggak dibayar, tapi kita bayar, kita patungan tuh buat bayar dia gitu. Gitu. Orangnya udah bilang nggak usah mas kayak gitu, tapi kan kita nggak enak, namanya jasa orang ya kan. Ngeband juga jadi relax kan. Iya, nah itu dia. Terus dari situ lu artinya lebih excited untuk sound-sound yang bagus gitu mungkin ya boleh dibilang. Ya kayak lu lihat gue main gitar biasa-biasa aja. Nah, akhirnya kan gue ngulik-ngulik awalnya ini Stonebox gitu. Oh iya, kira lu ngerakit Stonebox kayak gitu. Saya ribet kan nggak perlu, kita juga udah nggak pernah ngeband gitu. Iya. Cuman gue tetap pengen main musik. Jadi sebenarnya sih gue jalanin sih sebelum dari pandemi sih. Oh, sebelum pandemi udah mulai ngulik nih. Udah mulai ngulik tuh. Saya kayak gue main tuh ke kosan salah satu teman kita juga Gi. Siapa? Si Asani. Asani. Ya ada tuh di kosan itu ada tuh. Asani yang dulu waktu peminatan bahasa ngambil bahasa Arab bukan itu? Anjir, legend tuh. Dia doang kayaknya. Orang kan namanya Perancis apa ada apa? Perancis, Cina sama Arab. Dia doang kayak Arab anjir. Kayak Asani ya. Iya, nah terus main ke Asani ya kan ngelihat dia punya controller, punya sound card, terus ada Ableton-nya, ada DAW-nya. Oke. Terus gue ngulik-ngulik aja, gue awalnya minta ajarin dia. Lagu yang diajarin apa pertama? Enggak sih, gue nggak belajarin lagu secara spesifik, cuman gimana cara ngoperasiinnya. Operasionalnya gitu ya. Udah gue tertarik. Makin kesini kan makin belajar ngeband kan kita. Iya. Kalau dicabut, siapa cabut. Udah, gue tetap pengen main musik kan masih di Malang nanti itu. Gue cuma punya gitar. Nah dulu gue cuma bisa main gitar nih ya. Iya. Berarti gue pengen main gitar tapi gue nggak pakai ampli. Terus bisa gue rekam gitu suara 1 layer, suara 1, suara 2, suara 3 gitu. Iya. Akhirnya gue beli sound card. Colok masuk sini. Udah deh. Main gitar doang gue awalnya. Main gitar doang karena main basic gue main gitar. Terus tujuan lu belajarin ini adalah selain lu pengen dapetin tahu sound yang bagus apa outputnya? Sebenarnya cuman ya gue pengenin aja sih, pengen tetap bisa main musik. Oke, pengen tetap bisa main musik gitu. Jadi kayak kalau kalian punya pengalaman yang sama sama Iqbal, yes. Gue ngomongnya sedih gitu gue. Ya jadi kalau kalian pengen punya punya pengalaman yang sama kayak Iqbal, pengen punya apa ya? Daily activity bermain musik di rumah. Nah, nggak ada salahnya untuk coba untuk ngulik-ngulik tentang DAW kayak gitu. Soalnya kan dulu kalau misalnya lu mau, gue tau lagi nih, gue pengen ngeband lagi gitu ya. Iya. Pengen ngeband lagi cuman kayak ribet, nyari orang lagi, ngawinin lagi gini. Gue juga pengen ngeband, cuman ya gitu. Iyalah paham lah. Iya kan susah nyari orang. Iya, yaudah makanya kata gue ya udahlah gue kayak gini gue bisa sendiri, ada suaranya sendiri, udah gue main sendiri aja. Main sendiri gitu. Buat gue sendiri, kepuasan diri sendiri. Terus abis itu pertama kali lu ngerjain lagu apa atau apa yang lu bikin dari DAW ketika lu udah mulai agak mahir nih mainnya? Anjir, agak mahir nih. Apa nih? Lu mainin lagu apa atau cover lagu atau apa nih? Ada gue suka buat Tomis kan. Oh, Tomis. Gue cover lagu dia. Bentar. Teman rencana tahu Tomis nggak? Nggak tahu Tomis. Tomis itu orang mana Pak? UK ya. UK. Tomis itu Lost in Paris ya ada. Itu salah satu hits yang terkenal. Movie. Iya. Itu artworknya khas tuh, kuning, hitam. Ya gitu kalau teman-teman lihat di Spotify dengarnya Tomis itu lagunya keren-keren ya. Dibilang jazz, nggak jazz juga ya. Pop aja ya. Popnya dia lah ya, khas aja. Pop, ya gitu sih. Gue sering denger dia soundnya Fender banget sih. Oh, Fender dia. Fender buat sound yang keluar gitar tuh Fender. Gue kan seneng Fender biar kata pakai Squier. Iya, kan Fender Asia. Kan keluarga besar Fender, Pak. Kalau kita bisa bilang Squier nih keluarga besar Fender. Keluarga besar. Ada silsilahnya. Ada silsilahnya, Pak. Itu kalau lebaran, Idul Fitri, keluarga besar Fender. Hadir Squier di situ, Pak. Hadir. Sungkem dia. Gitu dia, Pak. Nah, sungkem hadir dia. Terus lagu Tomis yang apa judulnya? Yang lu cover? Waktu itu ini. Apa sih judulnya? Disco Yes. Oke. Iya. Oke. Kayak lagu Me and You tadi. Iya, persis emang persis. Nah, itu Me and You yang di Honi tuh yang ngisi gitar itu juga Tomis. Oh, Tomis juga pantas mirip-mirip ternyata lagunya. Gitu. Teman-teman rencana makanya kalau dengerin lagu jangan cuman The Potters gitu, yang kita coba sekali-kali wawasan kita naikkan sedikit nih, kita bahas
Tomis kayak gitu, atau yang sejenis itu apa prep ya mungkin ya Pak ya. Iya. Nah, prep. Iya, musik-musik Tahu nggak zaman prep? sekarang. Nggak tahu juga. Nah, susah nih Pak. Inilah fungsinya Renjana itu untuk menambah wawasan dan mengedukasi teman-teman tuh. Kalau referensi musik itu nggak cuma itu aja, dan apa namanya mesti bisa kita buka nih pikiran kita secara luas melihat Iya. musik secara universal lagi, lebih luas lagi gitu. Nah, itu kalau lu nonton Mola akhir-akhir ini ada ya sempat ya Mola Chill Friday. ya Yoi. ada prep sempat, Rap terus Tomis juga ada. Jadi kayak dua artis yang gue sebut tadi itu emang ternyata main di acaranya Mola apa namanya, Mola Chill. Mola Chill Friday kalau nggak salah. Ya itu dia. Nggak tahu gue Mola nonton Euro doang. Iya. Gue streaming di Twitter. Cari. Gitu. Komentatornya bahasa Arab lagi. Anjir, Aduh. kan masuk kan nama lu. Iya. Ngerti kan lu? Jiwa-jiwa gambus lu, masih nggak lu main gambus? Raja Salmon. Yoi. Oke. Jepang. Oke, terus balik lagi nih ke sini ya, ke per DAW-an ini. Terus abis itu biar apa? Lo main ini semua. Enggak, pokoknya gue waktu itu inget banget lagi zaman waktu gue lagi nonton YouTube waktu itu ke setel namanya nama channel tuh Mass Appeal. Mass Appeal. Mass Appeal nama acaranya tuh Rhythm Roulette. Oh. Jadi tuh kayak Bentar. Tahu nggak? anjing. Lu kok Nggak- jadi ngetes nggak tim tahu. lu begitu anjir. Bukan mereka, bukan. Oh, Penonton nih, penonton teman-teman Renjana nih ya Tuh kan. pengen dilihat yang gitu Oh, iya, kameranya. iya. No. Nah, iya. Diajak main dia. Tadi apa? Mass Mass Appeal. Appeal. Oke, terus ada apa di situ? Itu tuh acara lu dia kayak dia dikasih challenge gitu. Itu ada Tomis juga di situ. Oke. Muramasa, Tuxedo gitu-gitu. Oke. Jadi kayak dia beli vinyl di random gitu ditutup matanya, dia dibeli vinyl, terus dari vinyl itu dia harus bikin sampel, terus bikin beat dari situ. Vinyl kosong. Ada lagunya? Ada lagunya. Oke. Jadi vinyl dia style tuh di studio mereka tuh yang keren-keren. Iya. Dia ambil sampelnya cuma beberapa sound, ambil sampel, tapi dia sampel terus bikin beat dengan versinya mereka gitu. Oke. Anjing keren juga ya. Oh, keren Itu juga. gue dari itu yang awal gue cuma main gitar-gitar doang, anjing gue belajar bikin beat. Iya. Keren juga. Dapat nih. Terus kayak gue yang paling bikin gue tertarik banget sama Iqbal dari semua mainan barunya ini adalah karena dia nge-cover lagu Sudahnya Ahmad Ahmad Dhani. Itu sih yang paling menurut gue fenomenal sih. Anjing fenomenal. Itu fenomenal, itu langsung rame itu kolom komentarnya gue lihat Enggak, nih. paling rame gue tuh nggak Apa tuh? Anomali ya. Anomali apa? Anomali. Tempat kopi bukan? Bukan, ada musisi Eh. Kanada dia. Posisi Kanada. Tahu nggak gitu lagi dong. Enggak, gue nggak bilang tahu nggak karena gue nggak tahu nih. Kalau tadi kan gue ngomong tahu nggak, gue tahu. Kalau ini kan gue nggak tahu nih. Iya, iya. Gue nggak lagu itu gue gitarin. Gue main gitar dong. Paling rame itu sih sejauh ini. Sejauh ini, iya. Rame juga sih. Oke sih, tapi menarik ya. Tapi dari obrolan sama Iqbal nih jadi banyak nih referensi musik-musik baru nih. Jadi nggak cuma kita ngomongin ST12, ngomongin S12 keren, Mbak. apa Wali 5 minutes. Sebelum-sebelumnya kita konten kayaknya yang dibahas Wali 5 Anjir, ini gue minutes. jatuh apa dari tadi? Oh iya, Kedengeran jatuh. nggak tuh gue ngomong? Kedengeran nggak nih ngomong dia? Tapi outputnya Pak sebenarnya nih, tadi ada sebelum sesi ini mulai, gue sempet nanya nih sama Iqbal, Bal sebenarnya alat ini, MIDI controller dan sejenis ini, itu identik dengan lo-fi kalau gue lihat. Sebenarnya, apakah ini cuma buat musik-musik yang chill-chill aja, yang lo-fi dan mungkin R&B yang kayak gitu, R&B modern, atau sebenarnya outputnya bisa ke ya genre apapun sebenarnya. Itu gimana menurut lo kayak gitu? Sebenarnya ini tuh sebenarnya dia nggak punya sound, Pak. Nggak punya Alat sound. ini. Jadi MIDI itu kan dia cuman ngeluarin output yang sound yang ada di DAW atau di plugins. Nah rata-rata menurut gue kalau beranggapan misalnya si orang-orang yang biasanya home production tuh rata-rata lo-fi gitu. Soalnya rata-rata menurut gue kayak ini gue sekarang pakai Ableton ya. Gue tuh nggak pernah pakai plugins luar, gue cuman pakai yang ada di Ableton ini aja. Soalnya emang ya biasalah, namanya juga agak modal. Iya. Namanya belajar Namanya awal-awal. belajar. Kita kan belajar ibaratnya membuat satu karya yang relatif proper dengan ininya apa? Dengan sumber daya yang minim mungkin ya. Namanya juga masih belajar kan gitu. Rata-rata plugins bawaan yang ada di DAW gue yang Ableton itu rata-rata soundnya yang keluar emang kayak gitu. Cuman nggak mesti kayak gitu. Banyak kok plugins yang lebih intuitif juga. Kayak ada misalnya sound ampli gitar gitu. Maksud gue M simulation gitu ya, itu kan intuitif tuh, kayak lu pakai ampli bener. Drum juga ada, nggak drum yang cuman
bunyi-bunyi kayak gitu yang iya. drum yang intuitif juga ada. Ya lu kayak kita rekaman di ini aja, kayak kita dulu rekaman kan drumnya kan gambar. Intuitif kan. Emang gambar? Oh enggak ya, live ya? Live Pak, Anda jangan sembarangan Anda. Oh, iya. Marah drummer saya kalau dengar dibilang drumnya digambar. Ya misalkan Iya banyak. kan? Nonton Iya. nggak? Nonton kan? Ya nonton lah. Ini Ya, kayak gue sombong dikit. kenapa? Gue Coba. kemarin kan ngerada dengan produce band temen kita juga. Nah, jadi ini kemarin ada band juga yang kemarin Ada sempat rencana post juga kemarin itu. Ada. Nah, itu bandnya apa tuh, Pak? We the Weatherman. We the Weatherman. Itu kan kalau denger juga kan musiknya nggak kayak lo-fi R&B gitu kan. Oh, iya. Ya kayak band aja formatnya kan. Ya, Ya juga gue bikin dari sini juga. ya pop alternatif lah ya, Iya, mungkin pop ya. alternatif. Kalau dia bilang ya kayak gitu. Terus Soalnya juga nggak gitu kan. iya, Ya bisa aja. Jadi tergantung. Hmm. Sebenarnya ini sih balik lagi ke preferensi musik. si orang yang Iya. nge-produce. Iya, atau mungkin yang sering gue lihat aja Ya, kebetulan mungkin. lagi. Dan emang yang rame sih kayaknya kayak gitu. Iya. Pokoknya mainan kayak gini, terus orang bisa bikin ada tempat launchpad ya nih, Bang, ya. Launchpad. Iya. Terus ya udah, banyak kan outputnya kalau nggak ke lo-fi, R&B, city pop biasanya yang gue lihat-lihat nih. Mungkin karena emang secara basic musik yang gue Referensi denger, mereka, referensi iya, gue iya, kebanyakan ke situ sih. Hmm. City pop banget gak sih gue anaknya? Anjir, gila. Kan pop gambus aja. Pop gambus gue. Ih. Gimana lagi? Bukan kali pertama. Udah marahin ya? Jangan. Mas If. Oh iya. Ampun Pak. Ampun Ical gitu. Semoga nonton ya. Iya. Oke. Terus apalagi nih mau kita kulik langsung ini. Bisa nih. Jadi kita basicnya kalau untuk memulai apa nih bilangnya DAW tadi ya? Main ya mengoperasionalkan. Mengoperasionalkan DAW, sebenarnya toolsnya ada apa aja sih paling minim yang harus kita punya dan kayak ya harus ada sih paling minim ya. Kalau gue sih sejauh ini yang gue pakai ya pasti harus punya laptop ya. Kalau Iya. laptop PC lebih bagus ya harusnya. Ini bentar ya, kita sponsor biasa Pak. Iya lah, makan lah. Donat Jaiko biasa. Jago. Laptop. Ya kalau misalnya lu buat mempermudah, sebenarnya bisa langsung lu gambar, nggak usah pakai MIDI controller. Cuman selama ini gue kalau bikin beat itu gue pakai MIDI controller. Gambar apa drumnya? Gambar drum ya, even drum, keyboard juga bisa lu gambar, bass gitu. Ini kayaknya gue pakai MIDI controller, gue pakai ini si Akai MPK Mini ini. Iya. Ini merek AK ini kayak macam barang yang paling umum dipakai orang ya. Mereka kalau nggak ini ya, fashion gitu kali ya mungkin banyak. Innovation apa yang mahal apa Pak? Yang banyak, Aturia tuh ada beberapa, banyak lah. Ya kalau Enak yang banget nih, ntar pakai gitu, bleber menurut gua. ya gue pakai ini sama ya udah. Paling kalau gue kan main gitar juga daripada Iya. bisa juga sih kalau lu mau pakai ampli atau pakai mixer, cuma gue pakai yang simple, pakai aja pakai Focusrite, pakai apa namanya sound card. Udah itu aja sih so far. Dan DAW-nya pakai Ableton. Kabel-kabelannya apa aja Pak yang butuh? Tuh banyak kabel ya Pak. Kalau ya? misalnya ini si MIDI controller cuma satu ini doang masuk ke USB. Ya paling ini kan yang ribet kan kabel-kabel speaker ya sama si sound card. Kayak gitu. Nggak ribet juga sih sebenarnya. Nggak ribet juga ya. Ya standar aja kalau lu udah bangun PC ya lu pasti udah punya speaker gitu kan. Nanti iya. kalau colok ini aja. Tinggal colok itu. Laptop ini. Kalau untuk softwarenya sendiri kita apa namanya? Banyak. Mungkin sih. tadi kan lu nyebut Ableton ya. Ableton, pakainya Ada Ableton. apa aja sih Pak mereknya? Mungkin ada kalau di Mac tuh, di Apple tuh ada yang bawaannya tuh di GarageBand. GarageBand ya. Oh Kalau ya, mau tahu yang sih lebih expert GarageBand. lagi Logic. Logic. Susah sih gue nggak bisa. Gue harap gue bisa. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih. Ini kan software ya. Software. Mostly berbayar ya kan software. Ini gimana? Enggak, kalau gue dapet dari sound card, makanya gue pakai yang light. Dapat dari Karena sound card-nya. simple banget. Jadi gue beli sound card ini. Si Di Focusrite bawahnya ada ini. bundle code gitu. Mm-mm. Dapet gue Ableton Live Lite yang 10. Yang slide, makanya gue gak bisa banyak tracknya. Tapi lu install ini, download softwarenya di Dari bundle dari sini, dapat dari sini. Ada di gue download di browser, tapi dapat bundle code dari si Oh iya ya. Oh tapi dari browser dulu kan download. Sebelumnya gue dulu ya biasa lah. Enggak, kalau yang badung-badung yang liar-liar ini Ya bisa ya lu nge-crack. Gue juga pengen nge-crack yang bagus. Lu nge-crack yang banyak soundnya ya Pak ya, bisa ya. Iya, lu bisa nge-crack DAW-nya, lu bisa nge-crack plugins-nya. Oke. Tapi boleh lah di Indonesia mah boleh lah. Boleh ya Pak ya, boleh. Iya kan ini kadang kita ngomong hobi, passion Tapi terbatas dengan finansial kayak gitu. Boleh lah. Untuk sebab itu makanya rajin-rajinlah ke pegadaian. Apa urusannya Kenapa? aja pegadaian? Gue mau juga. No. Oh iya, boleh. Boleh kan ini? Boleh. Ini kan Jadi Siapa, di sini sebenarnya Iqbal ini selain sebagai musisi dia tuh juga sebagai entrepreneur juga nih di sini. Pedagang juga. Ini namanya Lemon Serai. Ada IG-nya nggak? Belum. Kocok dulu ya.
Boleh dikocok. Wah, nggak bisa dikocok masih jadi batu es, Pak. Masih beku. Ada IG-nya, Pak? Lemon Sere. Belum gua ini iya. IG-nya belum. Tapi kalau mau pesan bisa di Besok Asoka IG Iqbal. gua aja, ya. Anak band tuh kan biasa alkohol gitu kan. Coba dong. Ya, gua Lemon Sere. Ini baru nih. Anak band mainnya kerjanya main pedak. Kalau sehat gua buat jadi anak band. Iya. Makanya gua enggak ngeband. iya. Produser di rumah. Ini gua tarik dikit kayak teh tarik nih. Sat. Itu masih es doang tuh anjir. Oh iya. Ini dia lemon sereh kita cobain ya. Ya sambil ngobrol aja nih. Santiago bro, ada alkoholnya. Santiago nih, santai tipsi agak goyang. Oh, Asik. iya. Terus Apa ya? apa lagi nih? Kalau lu nge-produce ini hari-hari, ada nggak sih orang luar yang lu lihat jadi kiblat lu? Itu tadi kayak satu Tomis. Tomis tuh. Gue suka banget aja. Yang Indo dong. Kalau Tomis kan luar banget. Yang Indo nggak ada. Yang bikin gini ya? Siapa ya Gia? Wah, enak banget gila. Siapa ya? Kalau gue pribadi kan tadi gue bilang gue ngikutin Kenny Gabriel gue. Kalau Ini juga keren sih. Kenny Gabriel kalau ngompos Oh kalau musisi mah banyak. Cuma gua kalau yang ngompos-ngompos kayak gini ya banyak sih sebenarnya mereka juga iya, bisa jago. yang gue akhir-akhir lagi gue ikutin dan gue lihat ya itu si Kenny Gabriel gitu suka bikin sesi playground. Banyak. Terus sama bikin sesi yang kayak bikin musik dari rumah juga kayak gitu. Jadi ya oke lah gitu dengan perabotan kayak gini dia bisa ngasilin satu komposisi. Lebih bagus. Oh iya. Tapi enggak lah, skill yang bicara, Pak. Oh, Sebelum dia kita ngomong tools, jago, kayaknya jago. skill, Pak, Nah, kayaknya. penting. Sama harus banyak denger musik juga sih. Iya, Referensi penting. referensi penting. Apa nih next nih berarti? Next-nya tadi udah ngomongin tools ya kan, terus cara kerja nih, kita belum ngomongin cara kerjanya. Jadi dari mulai inputnya terus ke proses sampai outputnya kemana nanti nih. Jadi kita ngomong dari Anjir teknis banget tuh. ya Udah kayak gue soalnya gue gak ngerti banget juga. nggak apa-apa, inputnya dari sini kan, dari si MIDI controller. Terus? Biasanya sih gue kalau misalnya bikin gini jangan lupa atur metronom gitu. Oh, metronom. Nah, penting ini dong. paling penting nih metronom nih ya kan. Jadi Biasanya- kalau teman rencana yang belum tahu metronom ini apa nih? Tempo lah ya, kasarnya ya kita bilang ya. ya biasa gue ya standar sih orang-orang Iya. juga pasti gini. Biasa gue bikin beat Iya. drum dulu. Tempo standar seberapa, Pak? Gue karena pakai 90. 90. Kenapa teknis banget? Oh, iya. Kita mau bikin lagu. Iya kan kan biar dikata bener nih, Pak, ya kan gitu. Biar mantap. Iya. Misal gue ngerekam drum. Oke. Keras hati yang gitu kan biasanya kan lagu-lagu ya, Pak ya. Boleh. Iya. Gitu mungkin ya. Udah kalau gitu kita ini aja. Nah. Dikata aja, nggak usah repot-repot. Iya, jadi ini persis nih ya. Nanti kalau kita bakal showing ininya juga nih, apa namanya, display yang ada di screen laptopnya Iqbal ke teman-teman nih. Jadi di sini kalau kita lihat emang ada beberapa apa nih istilahnya tracknya apa layer ya, boleh bilang ada beberapa layer di sini yang perlu untuk kita Yang ini kurang isi setiap layernya nanti. Ya, biasanya pertama Pertama, dulu kan. Rhythm dulu. Yang ini tadi kurang rapi. Nah, jadi dari mulai ini kan ada metronom dikasih, terus kayak si Iqbal ngasih beat drumnya lah ya kayak gitu. Nah kayak gitu tuh. Jadi kita di kuantas biar rapi pak. di quantize. Oh ini Pak istilah quantize yang dulu. Yoi. Waktu kita recording Mas Dery ngomong. Ini Dery- masih kurang rapi ini. Iya nanti kan kita bisa quantize kayak itu gitu. biar. Kita iya. belum tahu dulu Pak. Waktu kita recording quantize itu apaan? Oh, Kita nggak gila. tahu tuh dulu ya kan waktu kita recording dulu. Jadi pas di quantize tuh sebenarnya apa Pak? Diapain sebenarnya? Jadi kan misalnya kita ada yang keselibet-selibet gitu Iya ya. ya. Jadi si MIDI-nya itu rapi lah gitu. Oh sesuai iya ya, tempo benar-benar gitu. on beat dan on tempo ya gitu ya. Asik. Gitu lah ya. Kurang lebih begitulah ya. Iya, kurang lebih segitu. Kita pertama berarti Duplikat dari mulai aja. tempo terus bikin apa nih guideline buat yang perkusifnya lah ya boleh dibilang ya, Iya. beatnya ya kayak Beat, gitu. Oke. Terus kalau udah ada basicnya kayak gitu biasanya baru mulai diisi-isi ya Bal ya. Yoi, Apa dulu biasanya biasanya gitar atau apa? Sebenarnya Kalau bebas gue ya. biasanya, ya bisa gue ngisi chord dulu sih. Chord dulu ya, berarti ritmenya dulu berarti ngambil ritmenya. Coba lagu peradaban bikin gini bisa Pak? Waduh, tong tering tong 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 jangan. Jangan ya. Kena
kena copyright nanti ya. Copyright. Ini baju abang ini lihat tuh kelelawar ya bang ini nih. Kampret. Abang kelelawar cililin ya bang ya. Oke. Kurang. Asik nih. Gue kayak mau bikin lagu aja langsung nih. Kalau bisa kita jadiin sekarang nih. Coba aja. Asik. Cuman gue nggak bisa record take vokal nih kan. Gak ada mic gua. Nggak ada mic itu Kalau dia. ada mic Nanti gue bungkus aja. Gue bikin terpisah nanti. Coba kita isi chordnya gitu ya. Gimana enaknya? Di D kali ya? D. Terus ya standar aja pak. Kita turun setengah aja biasa pak. Karena zaman sekarang kayaknya gue lihat orang bikin lagu kayaknya kuncinya nggak banyak-banyak tapi laku gitu. Tahu lu anak band. Hah? Anak band. Ya kan tadi udah bilang kali itu Oh, pernah iya ngeband udah gitu. tadi udah ya? Heeh. Di pembukaan udah ya? Kalau dulu kan gue bikin Iya. lagu kan kayaknya chordnya masih kebanyakan ya. Chordnya kebanyakan gara-gara ini bal. Dulu kan namanya baru ngerti main, baru bisa nge-explore gitu kayak mau semua di-explore gitu kan. Kalau kesini-sini orang makin hari makin menemukan kedewasaannya makin lebih simplify gitu musiknya kalau gue lihat nih ya. Simplify nggak tuh bro? Iya. Tahu nggak simplify asik ya buat gue. Lo rapi-rapiin dulu. Kalau kayak gini yang lu rapi-rapiin apanya nih bal? Ini ya midinya, kayak drumnya gini. Itu kan ada yang kayak gitu-gitu kan kalau habis dikuantize. Oh. Tapi sebenarnya basic recording pun ya kayak gini kan sebenarnya ini boleh dibilang ya basic recording kan. Iyalah mungkin bisa. Kecuali kalau di studio mungkin dengan alat yang lebih wow aja gitu ya. Jadi sebenarnya ini kayak kalau teman-teman suka buat bikin cover-cover di Instagram atau di TikTok, sebenarnya kayak boleh banget sih alat ini dipakai kayak untuk Nah ini dari drum lagi. menyempurnakan ya. Emang iya? Iyalah. Hah? Lo nyanyi pakai filter ngaji, orang buat ngaji lu pakai filter buat nyanyi enggak? Iya apa lu? Gak usah lu anjir. Lah itu yang hari-hari gue nyanyi itu pakai filter ngaji itu pak, yang ada reverbnya itu pak. Gak boleh gitu lu. Asli dia ngaji itu penyalahgunaan filter itu pak. Ah kan ada yang kurang-kurang tuh. Nah kalau kayak gitu kurang apa tuh pak? Itu kalau habis dikuantize bisa kurang on tempo tuh. Cara ngerapiinnya diapain tuh berarti? Dikuantize tadi. Dikuantize terus diapain lagi? Habis dikuantize dulu bisa geser-geser manualnya sih kalau misalnya. Oke. Kan MIDI. Itu sih ya berarti kayak ketika bikin beat ini udah dimasukin semua ke layer kayak harus lebih telaten juga ya Bal ya sebenarnya ya ngeliatin detail-detailnya. Jadi jangan ada satu bar atau satu note pun yang kayak meleset gitu dari temponya. Kecuali kalau mau lu pengen bikin meleset. Emang ada orang bikin dimelesetin gitu Bang? Nggak ada sih. Nggak ada kan ya udah. Jadi emang kayak gitu sih. Jadi setelah punya toolsnya belajarnya juga harus lebih telaten sih sebenarnya kalau gue ngeliat karena udah dibikin begitu bukan yang brek satu kali jadi tapi yang kayak mesti diperhatiin lagi detail-detailnya untuk bisa sama-sama on tempo dan on beat lah kayak gitu. Kalau kata orang-orang dirapiin. Dirapiin kayak gitu. Kan enak kalau rapi. Bikin 1 menit gitu kali ya. 1 menit. Boleh, Pak. Bunyinya bisa pakai gendang. Deng. Mau gambus-gambus lagi lu kayak dulu. Deng. Gitu. Oke, abis udah masuk di apa namanya tadi di beat, Iqbal coba masukin untuk chord di ritmenya ya berarti. Gitu aja. Kan 2 chord tuh kan kata lu. 2 chord aja yang main-mainnya. Kalau banyak bayar ke Iqbal. Weh, buset. Kalau cuma 2 kunci nggak apa-apa dikasih gratis. Kalau 4 itu udah ada kelipatannya itu. Ada kelipatannya. Mahal nih. Ada harga itu. Jadi, Bang, saya mau bikin lagu tapi budgetnya segini. Ya udah 2 kunci aja lo dikasih gitu. Enggak lah. Ini ya. Kurang lebih. Tambahin
Ya biasa selisih yang kecil biasanya. Biar berasa musiknya. Biar berasa, ini kan masih standar ya, cuma ada beat dan rhythm. Nah, ini abis ini Iqbal akan coba nambahin ornamen lainnya ya, fill in-nya ya, gitu istilahnya. Asik. Ini beat sore gitu, paling enak nih main di rooftop daerah Fatmawati gitu kan, sambil ngeliatin MRT lewat, ya kan. Terus kita kasih beat yang gini, main di situ, kayak asik banget. Lu anak Jakarta Selatan ya? Oh jelas lah, Lu masih Tanah Kusir. agak deket makam tuh. Agak dekat makam ngomong-ngomong. Selatan sih selatan. Udah mulai ada berasa lah gitu dikit ya. Iya. Nah, jadi nanti terserah teman-teman ya. Artinya ini ada beberapa layer yang bisa diisi. Nanti kalau udah dapat beatnya, ritmenya, mau diisi fill in-nya, lead-nya atau apanya, terserah bebas. Layer mah nggak terbatas ya, Bal, mau diisi berapa banyak aja ya, Bal ya. Yang penting kalau otak lu belum mentok mah isi terus. Yang penting tetap ideal menjadi satu komposisi sih sebenarnya. Apalagi apa yang mau tambahin apa lagi? Gitar, ada gitar nggak? Oh iya, ini ada gitar nih. Pakai gitar kalau Tomis. Bentar Bal. Kalau menurut gue ya, main begini tuh candu anjir, kayak lu bisa lupa waktu anjir main begini. Emang ya? Iya kan, lupa sholat. Gitu. Tapi jangan sampai kita lupa sholat. Ya, ini. Tadi kan udah azan tadi. Azan kan udah azan. Azan tadi udah. Nah, jadi menurut gua akan candu dan akan nagih gitu, Bal. Karena apa? Banyak banget ini dashboard yang bisa dashboard? Ya mobil nggak tuh? Ya ini apa namanya nih ya? Ya itulah isi dari si Ableton atau si software ini kan banyak banget ya. Jadi kayak banyak hal yang bisa dikulik di sini, dari mulai segi sound, terus apalagi selain sound mungkin. Selain sound apalagi sih, Bal, yang lu kulik di sini? Ya sound rata-rata ya, suara tergantung. Iya. Soalnya dari satu keyboard itu beda. Keyboard lain ya kan, keyboard dangdut tahu-tahu kan. Bisa kok. Pianika tadi Iqbal main pianika. Gue mau himne guru aja tadi bawaannya. Jadi akan nagih pasti ya, karena ada banyak hal yang bisa dikulik yang kayak nggak akan habis gitu untuk lu pelajarin setiap harinya. Untuk tiap hari bisa bikin permainan lu lebih baik dari hari ke hari. Komposisi lu makin mantap dari hari ke hari itu pasti ini banget. Baik emang. Nah, itu dia. Langsung gitu aja udah layer dulu aja. Layer dulu aja deh kita kasih nih. Ingat gak sih dulu pernah lu waktu di Secret Home Band ada efeknya siapa gitu, terus lu main sampai lu skip kelas, pernah kan? Yang di Secret. Oh ini efeknya Bima yang dia digital tapi yang gede itu, Pak. Zoom tapi kayaknya lumayan gede ya, Pak ya, dan banyak ininya soundnya ya. Lumayan. Ya kayak gitu, ibarat bikin candu sampai skip kelas, coba bayangin. Dan ditiru tuh. Jangan ditiru yang gitu-gitu ya, tapi emang asli nagih nih. Seru. Untuk ngulik hal beginian ya. Kalau orang yang seneng ngulik sound sih bakal candu sih. Bakal candu ya. Itu ngulik sound seru sih. Salah belum masuk gitu. Ya begitulah namanya juga bikin di rumah. Iya, namanya bikin di rumah ya kan. Nah, cuman enaknya karena kita ada di era modern sekarang ya, dalam proses recording banyak hal yang lebih bisa kita ringkas ya, Bal, prosesnya, Bal ya. Iya. Kan misalnya lu kalau bikin repetitif. Iya, maksudnya bisa bikin ke repetitif. Ini kan lu cuman satu bar tapi bisa lu ulang mungkin kalau ketika itu dibutuhkan untuk 10 bar, lu tinggal copy aja kan ya. Iya. Kalau yang bagusnya enggak, cuman iya. Ya udahlah. Kan apa bedanya, kan bagus juga begini. Bagus emang ya? Tinggal kita copy, tempel ya kan. Ibarat kita udah dapet yang stabil, yang bener nih ininya. Ya tinggal kita copy aja kan. Iya. Kalau orang dulu mungkin ketika salah, ya orang-orang yang recording di zaman-zaman tahun 80-an, ketika dia salah ya dia ulang gitu. Karena masih pakai pita ya, Pak, yang nggak salah tuh untuk recordingnya. Jadi kalau salah kebayang tuh, dia akan puter, dia akan ulang. Tapi kalau ini, lu salah, tinggal dihapus, diulang lagi, tag lagi. Kalau udah bener, tinggal di copy, ditempel-tempel, disambung-sambung aja di layer atau di part yang mau kita munculin. Kayak gitu. Gila. Musisi lu ya? Gila, gue udah kayak Stefan Santoso banget sih, gak sih ngomongnya? Anjir,
Udah kira Yandra Sunito belum sih gue ngomongnya anjay. Cocok lu. Cocok gue. Ngomong aja dulu gue mau mainnya mah gak ngerti gue. Mana sih? Wah Suara ini, gitar gua. oh kalau ini apa nih? Ini apanya nih Bal? Mana tuh? Yang tadi tuh yang ada volume-volume tadi, tuh ada button-button volume. Fader kayak mixer kayak gitu lah. Oh kayak mixer, oh ada semacam mixernya juga, jadi bisa ngontrol apa? Kencang pelannya sound juga ya di situ ya. Mau dikeluarin seberapa besar juga bisa juga. Masukin bareng-bareng kan. Iya. Ibaratnya lo mencari titik balancingnya lah ya dari komposisi lo dengan memainkan button-button yang ada di software ini juga bisa kita atur-atur gitu sampai kita nemuin sound yang menurut kita mungkin balance ya kayak gitu. Belum tentu menurut orang sih. Ya nggak apa-apa namanya kan ini ngulik belajar ya kan. Tadi main di mana sih? D di A berarti kan. Iya. Gitu ya, biar kayak pop Jepang gitu ya. Oh. Masih. Pop Jepang tuh nggak? Apa itu pop Jepang? Hmm, Tahu emang gua kagak. tahu lah. Ini sih kayak ini kan Maria Takeuchi gitu-gitu ya. Michi. Miki Matsubara, Michi. Kingo Hamada ya kayak gitu-gitu. Mada mah orang sini. Mada kan. Ya bukan ya? Parah. Udah kayak Dimas Mahatama kalau dia tuh. Wah, nyebut orang asal banget. Ya kan keren Pak, yang gue sebut kan yang bagus-bagus dari tadi kan, contoh-contoh bagus ya kan. Saya bener kagak nonton itu. Kagak kali. Apa? Nonton nggak dia? Nonton lah, kan Renjana udah tersohor Pak sekarang. Siapa yang nggak nonton? Ini RT sini kalau ditanya nonton Renjana nggak nonton dia. Mantap juga nih soundnya. Gitu-gitu kali ya. Iya iya, oh itu bagus banget nih. Ini kalau dijadiin mah laku nih kalau gue Bal. Asik. Tadi kan teknologi. Teknologi. Jangan mau lah sampai capek kita. Iya. Panjang-panjang. Kita copy, kita paste ya kan. Ya udah. Mau bikin semenit tinggal di paste ya enggak. Sabugi. Siren kali ya. Gede banget. Asik. Ini teman rencana udah pada joget-joget semua itu udah pada dengerin gini nih. Asik nggak tuh? Gitu ya. Wah, jay. Lupa tuh gue terus ini. Iya, iyalah lupa Pak. Namanya kan kita kan cuma ini Kebiasaan aja. gitu anjing dari dulu. Namanya kalau jamming kadang gitu suka lupa. Nah, ini kayaknya lu udah kelar nih Bal ya ngutak-ngatik komposisi lu nih ya Bal ya untuk sore kali ini. Udah dimulai tadi kita
ngambil beatnya, terus masukin rhythmnya, chord-chordnya, sampai ngisi beberapa fill-in atau ornamen kayak gitu ya. Ornamen. Iya, apa dong namanya? Isian. Isian Ya, ya. isian. Oke. Kayak Ya itu. taruhan isian. Iya, jadi kita coba play ya hasil utak-atik Iqbal. Udah jadi tadi, terus sempat dirapihin lah istilahnya atau dikuantize bahasa Iqbal tadi itu. Kuantas tuh kayak di MIDI doang. Kalau di MIDI doang ya. Jadi udah coba dirapiin. Enggak juga sebenarnya. Kira-kira akan outputnya seperti ini. Coba kita puter ya. Asik. Tepuk tangan dong buat Iqbal sore kali ini. Ya, udah bikin tutorial ala-ala lah. Dibilang. Kalau tutorial beneran kan terlalu pro ya kan, ala-ala. Jadi apa dong? Demo ya, ngulik demo bareng Iqbal dengan mainan DAW-nya ini. Jadi kebayang kan serunya kayak apa dari tadi kita ngulik, dari mulai masukin tempo di metronom, beatnya sampai dengan isian-isian segala macam, sampai dirapiin itu beberapa part yang mungkin kurang pas nih temponya. Jadi sampai akhirnya tadi kita bisa coba untuk bikin sampling ya di sini ya. Kita bikin sampel demo di sini kurang lebih 1 menit kayak gitu. Jadi teman-teman semua bisa banget sebenarnya untuk pelajarin ini, dan kayaknya bukan hal yang susah untuk didapat ya. Enggak sih. Enggak, barang-barangnya ada semua di toko musik. Jadi kalau belum punya duit, nabung ya kan. Karena Gak mahal kok, nggak mahal ya, sumpah nggak mahal kayak gitu. Jadi bisa banget bikin musik di rumah yang lebih proper habis ini, habis nonton sesi sama Iqbal. Sesi yang cukup inspiratif sebenarnya. Anjir, mata najwa. Mata najwa ya kan. Biasa kalau udah nyampe di sesi ujung tuh biasa kita ngasih kesempatan buat narasumber. Iya, narasumber aja berasa. Jangan dong, anjir narasumber. Iya, maksudnya rekan bicara gua kayak gitu. Bintang tamu gua untuk ngasih sepatah 2 patah kata nih, kesan-kesan atau pesan kayak gitu. Jadi buat teman-teman kalau pengen bikin musik dari rumah itu harus gimana dan atau harus apa kayak gitu sampai nanti bisa bisa enjoy lah dengan ininya. Dengan passionnya kayak gitu. Yang pasti harus dengerin lagu. Penting sih dengerin lagu. Lagu siapa? Lagu orang. Lagu semua ya. Lagu semua ya. Referensi artinya pertama ya. Terus tools mah ya standar lah. Standar ya. Ya kayak gini-gini kayak tadi kan. Juga sebenarnya lu nggak mesti punya ini juga bisa aja. Iya. Misalnya lu cuma pengen main gitar doang. Bisa ya. Ya udah cuma beli pakai sound card atau pakai apa yang lebih banyak converter. Iya. Pakai aja. Dalam prosesnya kalau gua ngelihat sih ya sebenarnya mesti lumayan harus telaten ya untuk belajar banyak lah sekarang di YouTube juga banyak. YouTube banyak tutorialnya. Jadi gue juga nggak pernah kok belajar ke orang ini gimana cara gue ya. Maksudnya gue nonton YouTube aja atau ngeliatin orang gitu ya untuk bisa belajar ini. Nah, tinggal kalau udah tahu basic-basicnya, tinggal ngulik-nguliknya aja di dalemin nih untuk bisa lebih pro lagi dari hari ke hari nih kita dengan mainan DAW ini. Itu sih, ada pertanyaan, anjay, kayak ada penontonnya gitu. Tapi thank you banget ya Bal ya untuk kesempatan kali ini udah bisa bagi-bagi info nih ke teman-teman Renjana. So, thank you banget juga buat teman-teman Renjana yang udah sekian menit ngabisin kuotanya untuk nonton konten yang tentunya insightful ya kan. Dan bisa jadi penambah wawasan dan referensi dari teman-teman Renjana. Iya dong. Gak jelas bagian. Iya. So, thank you udah nonton.
di konten Bisik bicara seputar musik dan sampai jumpa di konten-konten rencana berikutnya. See you, bye. Bersabarlah sayangku, ku tahu ini berat bagimu, namun percayalah padaku, ku takkan berpaling darimu, bukan setia menunggu hingga waktu memaksa kita untuk bertemu lagi. Ku tahu hatimu takkan berpaling dariku. Dapat guys. Mantap ya.